Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Permata Sari Putri dari kelas TEP Ganjil 2018 J1B 018-073 akan mempresentasikan tentang kesimpulan biaya pengelolaan DAS. Baik, langsung saja. Sejak tahun 1970-an, degradasi DAS berupa lahan gundul tanah, kritis erosi pada lereng-lereng curam, baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain, seperti permukiman dan pertambangan, sebenarnya telah memperoleh perhatian pemerintah Indonesia. Namun, degradasi tersebut terus berlanjut karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS. Kemudian pendekatan menyeluruh pengelolaan DAS secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pemungutan manfaat. Definisi DAS. Daerah aliran sungai atau DAS secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi, punggung bukit yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara, serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Kemudian dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa DAS merupakan ekosistem di mana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan atau inflow dan outflow dari material dan energi. Selanjutnya, dalam pendefinisian DAS, pemahaman akan konsep daur hidrologi sangat diperlukan, terutama untuk melihat masukan berupa curah hujan yang selanjutnya didistribusikan melalui beberapa cara, seperti diperlihatkan pada gambar 1, konsep daur hidrologi, dan menjelaskan bahwa air hujan langsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi air larian, evaporasi, dan air infiltrasi yang kemudian akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran. Di sini adalah gambar satunya. Di sini ada awan, kemudian terjadi presipitasinya, lalu berfiltrasi, kemudian menjadi mata air, singkat saja langsung menjadi mata air, waduk, aliran air tanah, kemudian sungai. Di sini juga terjadi transpirasi. Nah, di sini terdapat kondensasi. Ini untuk gambar satunya. Kemudian pengelolaan DAS pada dasarnya ditunjukkan untuk terwujudnya kondisi yang optimal dari sumber daya vegetasi
tanah, dan air sehingga mampu memberi manfaat secara maksimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia. Selain itu, pengelolaan das dipahami sebagai suatu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumber daya alam dan manusia yang terdapat di das untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya air dan tanah, yang dalam hal ini termasuk identifikasi keterkaitan antara tata guna lahan, tanah dan air, dan keterkaitan antara daerah hulu dan hilir suatu das. Baik, di sini untuk gambarnya ya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.